Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Febrina Hanifah Davi, pada mata pelajaran IPA. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan tetap semangat belajar. Sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, sekarang kita memasuki semester yang kedua. Di semester yang kedua ini, jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang dijelaskan. Bab pertama yaitu tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. A. Hierarki satuan makhluk hidup. Jika kita perhatikan, makhluk hidup memiliki bagian-bagian yang tersusun dari skala terkecil hingga skala terbesar. Bagian-bagian tersebut rapi membentuk suatu tingkatan atau struktur organisasi. Berikut adalah tingkatan organisasi kehidupan mulai dari yang paling kecil dan sederhana hingga paling besar. Yang pertama yaitu sel. Kumpulan dari sel akan membentuk suatu jaringan. Kumpulan dari satu jaringan akan membentuk suatu organ. Kumpulan dari organ akan membentuk sistem organ, sedangkan kumpulan dari sistem organ akan membentuk organisme atau individu. Yang di atas ini adalah sel tumbuhan, sedangkan yang di bawah sel hewan. Pertama, kita akan membahas sel terlebih dahulu. Sel merupakan unit dasar struktural dan fungsional makhluk hidup. Sel sebagai unit dasar struktural artinya setiap organ makhluk hidup tersusun atas sel. Sel sebagai unit dasar fungsional artinya sel mengatur dan menjelaskan fungsi tingkat kehidupan di atasnya. Berdasarkan jumlah sel penyusunnya, makhluk hidup dibedakan menjadi dua, yaitu makhluk hidup uniseluler dan makhluk hidup multiseluler. Makhluk hidup uniseluler merupakan makhluk hidup yang hanya terdiri dari sel, satu sel. Contohnya yaitu bakteri, amuba, dan paramecium. Sedangkan makhluk hidup multiseluler merupakan makhluk hidup yang tersusun oleh banyak sel. Contohnya tumbuhan, jamur, dan hewan. Sel memiliki ukuran yang sangat kecil atau mikroskopis karena hanya dapat dilihat menggunakan mikroskop. Berdasarkan ada tidaknya membran, sel dibagi menjadi dua, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, contohnya sel bakteri. Sedangkan sel eukariotik merupakan sel yang memiliki membran inti, contohnya sel hewan, sel manusia, dan sel tumbuhan. Struktur sel. Secara umum, sel terdiri dari 3 komponen, yaitu inti sel atau nukleus, sitoplasma, dan membran plasma. Namun, di dalam sitoplasma terdapat berbagai organel sel. Beberapa organel yang menyusun sel tersebut sebagai berikut. Yang pertama, inti sel. Fungsinya yaitu untuk mengatur seluruh aktivitas sel dan pewarisan sifat. Yang kedua yaitu sitoplasma, berfungsi sebagai tempat melekatnya organel sel dan berlangsungnya metabolisme sel. Yang ketiga yaitu membran plasma, berfungsi sebagai pelindung sel dan tempat pertukaran zat yang keluar masuk sel.
Yang keempat yaitu ribosom. Ribosom berfungsi sebagai tempat sintesis protein. Yang kelima yaitu mitokondria. Berfungsi sebagai tempat terjadinya respirasi sel untuk memperoleh energi. Yang keenam yaitu retikulum endoplasma atau RE kasar. Berfungsi untuk menyusun dan menyalurkan protein. Ini retikulum endoplasma kasar. Kenapa kok disebut kasar? Karena retikulum endoplasma ini ditempeli oleh ribosom. Yang ketujuh, retikulum endoplasma atau RE halus. Kalau yang halus ini berarti tidak ditempeli ribosom. Fungsinya untuk menyusun dan menyalurkan protein. Yang kedelapan yaitu badan Golgi, berfungsi sebagai alat ekskresi zat, terutama protein. Yang kesembilan yaitu lisosom, berfungsi untuk mencerna zat asing yang masuk ke dalam sel dan bagian sel yang rusak. Kesepuluh yaitu sentriol, berperan dalam proses pembelahan sel. Sebelas yaitu mikrotubula, berfungsi untuk membentuk flagel, binang spindel maupun vili. Ini berupa benang atau serabut-serabut. 12 yaitu vakuola. Ini gambar sel tumbuhan. Vakuolanya lebih besar daripada sel hewan. Fungsi vakuola ini yaitu untuk menyimpan makanan sebagai tempat untuk penyimpanan makanan. Yang ke-13 yaitu plastida. Plastida ini merupakan organel berpigmen yang berperan dalam fotosintesis. Ini merupakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan. Yang di sebelah kiri ini sel tumbuhan, sedangkan yang di sebelah kanan adalah sel hewan. Di mana perbedaannya kita dapat melihat bahwa di sel tumbuhan terdapat dinding sel. Ini dinding sel. Sedangkan di sel hewan tidak terdapat dinding sel. Kemudian di sel tumbuhan terdapat vakuola dengan ukuran yang sangat besar. Sedangkan di hewan terdapat vakuola tapi ukurannya kecil. Di dalam sel tumbuhan juga terdapat plastida atau kloroplas, tempatnya kloroplas, sedangkan di hewan tidak ada plastida. Nah, kalian dapat melihat perbedaan sel hewan dan tumbuhan pada tabel berikut. Nih, dinding sel kalau di sel tumbuhan ada tetapi tidak ada di hewan. Plastida dan kloroplas kalau di sel tumbuhan ada, sedangkan di hewan tidak ada. Vakuola di sel tumbuhan ukurannya besar, sedangkan pada hewan ukurannya kecil. Sentriol kalau di tumbuhan tidak ada sentriol, sedangkan kalau di hewan ada. Lisosom di tumbuhan tidak ada, sedangkan kalau di hewan ada.
Sekian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.